Suatu hari di Gunung Pauzu, seorang anak laki-laki bernama Goku selesai dengan pekerjaan sehari-harinya dan melihat bola naga milik mendiang kakek angkatnya yang bersinar. Ketika dalam perjalanan pulang dengan ikan raksasa hasil tangkapannya, Goku ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh seorang gadis remaja bernama Bulma. Awalnya Goku mengira mobil yang dikendarai oleh Bulma adalah monster, tetapi kemudian terungkap bahwa Bulma hanyalah seorang gadis biasa. Setelah berkenalan, Bulma kemudian datang bersama Goku ke rumahnya untuk makan siang bersama. Bulma kemudian melihat bahwa Goku memiliki bola naga yang sedang ia cari dan berniat mengambilnya. Namun Goku segera menolak untuk memberikannya. Bulma memberitahu Goku tentang legenda bola naga yang dapat mengabulkan segala permohonan jika berhasil dikumpulkan. Bulma kemudian mengajak Goku untuk ikut bersamanya. Dengan begitu, Goku dapat bertemu banyak orang kuat di luar sana. Menurut Bulma, Goku tidak akan berkembang bila hanya menghabiskan waktunya untuk tinggal di Gunung Pauzu. Setelah dibujuk oleh Bulma, Goku pun memutuskan untuk ikut dengan Bulma dalam usahanya mendapatkan ketujuh bola naga. Setelah bertemu dengan pterodaktil yang lapar, keduanya kemudian mendirikan kemah. Goku diperkenalkan dengan teknologi dan dimandikan oleh Bulma karena Bulma berpikir jika Goku hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apapun. Keesokan paginya, sambil menunggu Bulma bersiap-siap, Goku bertemu dengan seekor penyu di luar rumah. Goku dan Bulma akhirnya menunda misi mereka dan memutuskan untuk membantu penyu tersebut. Dalam perjalanannya, Goku mengalahkan bandit beruang yang kemudian membuat Bulma terkesan karena ia menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan Goku. Ketika mereka sampai di laut, penyu tersebut membawa kembali gurunya, Muten Roshi. Muten Roshi berterima kasih atas bantuan Goku. Ia memberikan awan Kinton untuk Goku. Muten Roshi juga memberikan Bulma bola naganya sebagai imbalan karena menunjukkan celana dalamnya. 3 hari kemudian, Goku dan Bulma tiba di desa Aru, di mana mereka dituduh sebagai olong. Olong adalah makhluk yang dapat merubah-rubah bentuknya dan gemar menculik gadis-gadis penduduk desa. Ketika Bulma mengetahui bahwa seorang wanita tua di desa memiliki bola naga, ia membuat kesepakatan jika Bulma dan Goku akan menemukan gadis-gadis yang hilang dengan imbalan sebuah bola naga. Wanita tua itu pun setuju. Bulma kemudian memaksa Goku untuk menyamar sebagai seorang gadis. Bulma berencana untuk mencari tahu di mana Olong membawa gadis-gadis tersebut. Namun rencananya akhirnya harus gagal. Goku pun memutuskan untuk melawan Olong dan menangkapnya. Yosh. リュウ様は世界一と評判だ。そうかな。大さん、もう逃げられないぞ。やばい、そろそろ時間が。やっぱり。お前ちゃんと謝れよ。すみません。 Setelah berhasil dikalahkan, Olong terpaksa menunjukkan wujud aslinya. Ia juga mengembalikan gadis-gadis yang diculiknya ke keluarga mereka, dan Bulma mendapatkan bola naga berikutnya. Setelah desa diselamatkan, Bulma memaksa Olong untuk bergabung dengannya. Bulma berpikir jika kemampuan perubahan bentuk Olong akan berguna nantinya. Ketika Olong merasa keberatan, Bulma memberinya sebuah permen khusus yang menyebabkan Olong merasa sakit perut dan harus ke kamar mandi. Ketika ia mendengar kata pipi,そんな、すみません。もう逃げません。やめて。ピー。Setelah menyeberangi sungai, Bulma kehilangan semua kapsul dan kendaraannya, membuat mereka semua harus berjalan kaki beberapa kilo hingga akhirnya sampai di sebuah gurun.
Goku dan Olong pun memutuskan untuk beristirahat karena melihat Bulma sudah tidak kuat berjalan. Seorang bandit gurun bernama Yamcha dan sahabat karibnya Puar menyergap Goku dan Olong dan mencoba merampok mereka. Goku melawan dengan menggunakan Nyoibonya yang mengungkapkan kepada Yamcha bahwa Goku adalah cucu seorang seniman bela diri legendaris bernama Son Gohan. Yamcha kemudian menggunakan serangan kuat khas miliknya yang bernama Roga Fufuken untuk menjatuhkan Goku ke batu dan menjebaknya di bawah reruntuhan. Tepat sebelum Olong menyerahkan kapsulnya, Goku kembali menyerang dengan sedikit energi tersisa dan membuat Yamcha marah. Namun Yamcha tiba-tiba terhenti ketika Bulma terbangun. Hal ini terjadi karena Yamcha merasa ketakutan setiap kali melihat seorang wanita. Malamnya di rumah mobil milik Olong, ketika Bulma sedang mandi, Yamcha tanpa sengaja melihat Bulma dan kemudian pergi ke jendela lain untuk mendengar percakapan Goku dan Olong tentang bola naga. Yamcha yang mendengar percakapan tersebut dan mengetahui jika bola naga dapat mengabulkan segala macam permohonan pun berniat mencuri bola naga milik Bulma. Ketika Bulma dan Goku tertidur karena jus spesial milik Olong, Olong diam-diam memasuki kamar tempat Bulma tidur. Namun sebelum sempat melancarkan aksi mesumnya terhadap Bulma, Puar yang menyamar sebagai Goku memancing Olong yang turut menyamar sebagai Bulma keluar dari mobil. Setelah berhasil memancing seseorang yang mereka anggap Bulma keluar, Yamcha harus gagal saat ia tanpa sengaja melihat Bulma telanjang bulat. Keesokan paginya, Bulma kecewa karena satu-satunya pakaian yang ia miliki hanyalah kostum kelinci milik Olong. Yamcha yang berada di luar menembak jatuh rumah mobil dengan bazooka dan membuat Bulma pingsan. Goku melakukan pertandingan ulang dengan Yamcha dan berhasil mematahkan giginya dalam pertarungan. Yamcha kemudian menyerah dan muncul dengan ide yang berbeda. Ia berencana membiarkan Goku dan yang lainnya mengumpulkan bola naga dan memberikan mereka sebuah mobil dengan pelacak yang sudah ia pasang. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di Gunung Api yang merupakan lokasi bola naga ke-6. Namun sebelum benar-benar sampai, Olong merasa takut untuk pergi ke sana karena ia mengetahui legenda dari Gyumao yang kejam dan tidak ragu untuk membunuh siapapun yang mendekati istananya. Bulma kemudian memaksa Olong untuk ikut bersamanya dengan mengatakan kata pi membuat Olong merasakan sakit perut dan terpaksa untuk menurutinya. Goku mencoba naik ke puncak istana dengan awan kinton, tetapi suhu di atas terlalu panas untuk ia masuki. Ketika Goku turun untuk memberitahu Bulma, Gyumao muncul dan mulai melawan Goku dalam pertarungan. Pada awalnya, Gyumao tampak sangat tidak menyukai Goku, tetapi ketika Goku menaiki awan kinton, Gyumao berubah pikiran dan meminta Goku untuk pergi bersama putrinya, Chi-Chi, untuk meminta kipas Bansho yang dapat memadamkan api dari Muten Roshi. Gyumao sendiri adalah murid kedua terhebat dari Muten Roshi, dan untuk murid terhebat nomor 1 ialah Son Gohan, kakek angkat Goku. Bersama Chi-Chi, Goku pun sampai di rumah Muten Roshi. そのあなたって、なんでもない。あれじゃないですか。 Chi-Chi tidak yakin bahwa lelaki tua itu benar-benar Muten Roshi. Jadi ia memutuskan untuk mengujinya dengan melemparkan pisau yang ada di atas helmnya langsung ke arah Muten Roshi. Muten Roshi mencoba menangkis serangan tersebut dengan tongkatnya, namun ia harus gagal dan mendapati luka di kepalanya. Setelah Muten Roshi menunjukkan identitasnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dirinya tanpa sengaja telah membuang kipas Bansho sejak lama. Tetapi kemudian Muten Roshi setuju untuk memadamkan apinya sendiri. Dengan syarat, ia diizinkan menyentuh payudara Bulma. Goku yang memang polos pun menyetujui permintaan tersebut. Setelah mereka kembali ke Gunung Api, Muten Roshi menunjukkan sebuah teknik luar biasa yang disebut gelombang Kamehameha, yang mana bukan hanya memadamkan api, serangan dari gelombang Kamehameha turut menghancurkan gunung dan istananya.
Di bawah reruntuhan istana, Bulma akhirnya menemukan bola naga ke-6. Goku yang terkesima dengan serangan tersebut mencoba melakukannya sendiri dan berhasil menembakkan gelombang Kamehameha. Namun ia tanpa sengaja malah menghancurkan mobil pemberian dari Yamcha. Gyumao bersyukur karena akhirnya ia telah berhasil memadamkan api di istananya dan memberikan mobilnya kepada Bulma. Tepat sebelum mereka pergi, Cici bertanya kepada Goku apakah mereka akan bertemu lagi. Goku pun mengiyakannya. Dalam perjalanan menuju bola naga terakhir, Olong melihat bahan bakar mobil hampir habis dan memutuskan untuk berhenti di kota terdekat untuk mengisi bahan bakar. Di kota tersebut, semua orang tampak ketakutan kepada Bulma yang masih mengenakan kostum kelinci yang diberikan Olong. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun selama di kota, Bulma bisa mendapatkan semua barang dengan gratis. Ketika Bulma mengenakan pakaian yang berbeda, semua orang berhenti merasa takut kepadanya. Ternyata alasan mengapa semua orang di kota tersebut merasa takut terhadap Bulma itu karena Bulma disangka sebagai anggota geng lokal bernama geng Rabbit. Setelah Bulma bertemu kembali dengan Olong dan Goku, mereka melihat dua anggota geng Rabbit mengintimidasi warga sekitar. Ketika kedua anggota geng tersebut melihat Bulma, mereka mulai mendekati Bulma, tetapi Bulma segera menolaknya, membuat mereka menjadi marah. Namun Goku datang dan mengalahkan keduanya dalam hitungan detik. Keduanya kemudian memanggil bos mereka dan menyebabkan seluruh kota menjadi panik. Ketika bos dari geng Rabbit muncul, ia mengubah Bulma menjadi wortel dengan menyentuhnya. Bos dari geng kelinci tersebut kemudian mengancam Goku untuk tidak bergerak atau ia akan memakan Bulma. Goku pun harus dihajar habis-habisan oleh kedua anggota geng kelinci. Yamcha dan Puar yang masih bersembunyi memutuskan untuk membantu Goku dan mengalahkan geng kelinci. Puar berubah menjadi burung dan mencuri wortel, sementara Goku dan Yamcha mencoba melawan geng kelinci. Tanpa sengaja, Puar menjatuhkan wortel saat menabrak pohon jamur, namun Goku berhasil menangkapnya. Si bos geng kelinci kemudian ketakutan ketika Puar berubah menjadi dirinya dan mengancam akan menyentuhnya. Bos geng kelinci itu pun membuat Bulma kembali normal. Ia kemudian diikat dengan kedua anak buahnya dan dibawa ke bulan di mana mereka dipaksa membuat suguhan marshmallow untuk anak-anak. どうするかっていうと、ありがとうございました。ウサギは月だよ。 Goku dan Bulma bukan satu-satunya yang mencari bola naga. Seorang pria kecil berkulit biru bernama Kaisar Pilaf juga mencari bola ajaib tersebut. Pilaf memiliki sebuah keinginan untuk menjadi penguasa tertinggi di seluruh dunia. Pilaf dibantu oleh dua pengikut setianya, Shu, seorang pria kecil mirip rubah, dan Mai, seorang prajurit yang cantik. Saat ini, Pilaf memegang bola naga terakhir. Ketika Goku dan Bulma menuju lokasi bola naga terakhir, mereka diserang oleh sebuah robot yang Su kendalikan. Su pun berhasil mendapatkan kelima bola naga, meninggalkan satu bola naga yang Goku miliki. おならさいなら。もうダメだわ。さあ、行くわよ。7個全部いただくのは。ありがとう、孫くん。ありがとう。 Sadar bila Goku dan teman-temannya sudah tidak mempunyai kendaraan, Yamcha yang masih terus mengikuti mereka memutuskan membantu dengan memberikan tumpangan ke istana Kaisar Pilaf. Yamcha berniat mencuri ketujuh bola naga setelah semuanya berhasil dikumpulkan. Setelah sampai di istana Pilaf, Pilaf berhasil menyebak Goku dan yang lainnya di dalam sebuah ruangan, serta membuat mereka pingsan dengan gas tidur. 全然やられないではないか。つけた方がいい。敵はただものじゃなさそうだ。 Tanpa menunda-nunda, Pilaf bergegas keluar istana dan segera memanggil Shenron. Tapi sebelum ia bisa mewujudkan satu keinginannya, Olong melompat di menit-menit terakhir dan mengucapkan keinginannya untuk meminta celana dalam wanita.
あれがドラゴンか。よーし。Setelah permohonan tersebut dikabulkan, bola naga pun berkumpul di langit dan terpencar ke seluruh penjuru dunia. Bola naga kembali menjadi batu dan tidak dapat digunakan selama 1 tahun. Pilaf yang marah memenjarakan Goku dan teman-temannya di sebuah penjara berlapiskan baja. Malamnya, Goku menceritakan kematian kakeknya, Son Gohan, yang diremukkan oleh seekor binatang buas yang besar ketika bulan purnama. Setelah menyelesaikan ceritanya, semua orang menyadari ada yang aneh dari Goku. Mereka mulai menatap ekor Goku. Mereka sadar jika Goku lah binatang buas tersebut. Bulma dan Yamcha mencoba mengalihkan pandangan Goku dari bulan purnama. Namun tanpa sengaja, Goku menyaksikan bulan purnama dengan melihat melalui atap penjara mereka. Hal ini menyebabkan Goku kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi monster raksasa mirip kera. Monster itu pun segera mulai menghancurkan kastil Pilaf.よし、今のうちだ。早くしろ。黙って言うのにしろ。Pilaf, Shu, dan Mai melarikan diri dari kastil tepat waktu. Namun Yamcha dan yang lainnya kini harus menemukan cara untuk membantu Goku yang lepas kendali. Puar berubah menjadi gunting dan memotong ekor Goku, mengubah monster kera raksasa itu kembali menjadi anak kecil. Pagi telah tiba dan Goku terbangun tanpa mengingat kejadian semalam. Pengalaman tersebut menegaskan kepada teman-temannya bahwa memang Goku sendirilah yang bertanggung jawab atas kematian tragis kakeknya. Meskipun mereka semua setuju untuk tidak pernah memberitahu Goku karena hal itu akan melukai hatinya. Saat Goku terbangun dalam keadaan telanjang dan kehilangan ekornya, Olong memberikannya celana. Goku pergi mencari Nyoibo di reruntuhan kastil Pilaf. Bulma dan Yamcha memutuskan untuk berpacaran dan kembali ke kota barat bersama Olong dan Puar. Bulma memberikan Goku radar bola naga sehingga ia bisa mendapatkan kembali bola naga milik kakeknya. Goku menempuh jalannya sendiri untuk menjadi lebih kuat dan berlatih di bawah bimbingan Muten Roshi. Goku menaiki awan Kinton dan melambaikan tangan kepada teman-temannya, mengakhiri perjalanan mereka.